Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Syahindri dan sebelah Saya Juwita Nesa Putri dan di belakang saya Bastian Besar dan sebelah kiri saya Indah Ulansari dan di sebelah kiri saya Kayuananda Mukti. kami dari kelompok 5 dari kelas 01 PM1 akan mempresentasikan bab 8 tentang teori ongkos. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori ongkos. Teori ongkos merupakan produksi faktor utama dalam menentukan jumlah barang atau jasa yang akan dijual di pasar. Dan untuk mengetahui penawaran atau jumlah barang yang ditawarkan, harus mengetahui ongkos-ongkos yang dikeluarkan. Konsep ongkos produksi yang digunakan dalam analisa ekonomi berbeda dengan konsep ongkos yang bisa digunakan secara umum. Penggunaan kata ongkos biasanya dikaitkan dengan biaya yang harus dipikul oleh suatu perusahaan atau produsen. Ide ini didasari tentang konsep ongkos dalam analisa ekonomi berdasarkan prinsip ongkos alternatif atau sering disebut the alternative cost principle. Dalam keadaan pool employment dan jika input-input telah dikolokasikan secara efisien di antara barang-barang dan jasa yang dihasilkan, para ekonom mendefinisikan ongkos produksi suatu output tertentu sebagai nilai yang harus dikorbankan. Prinsip ini dikenal nama alternative cost principle atau opportunity cost principle. Terima kasih. Selanjutnya adalah ongkos eksplisit dan implisit. Ongkos eksplisit merupakan pengeluaran yang dibuat oleh pengusaha, produsen berupa pembayaran untuk input-input saja. Contohnya, misalnya pembayaran untuk membeli bahan-bahan mentah, barang setengah jadi, pembayaran untuk overhead, berbagai macam pengeluaran untuk penyusupan. Yang kedua, yaitu ongkos implisit, merupakan ongkos yang dimilikinya. Penggunaan input sendiri biasanya tidak dihitung sebagai pengeluaran oleh suatu perusahaan. Contohnya, yaitu gaji bagi pemilik perusahaan biasanya tidak dihitung atau dimasukkan dalam komponen ongkos. Hasil yang diterima oleh pemilik perusahaan dari investasi pabrik disebut juga sebagai komponen ongkos implisit. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan ongkos produksi jangka pendek dan jangka panjang. Ongkos produksi jangka pendek ialah dapat diartikan sebagai jangka waktu perencanaan yang sedemikian pendek atau singkatnya sehingga produsen tidak mampu untuk mengubah berbagai alternatif penggunaan inputnya. Maksudnya yaitu biaya produksi jangka pendek ialah perhitungan biaya produksi yang mana sebagai faktor produksinya tidak dapat mengalami penambahan jumlah. Biaya produksi jangka pendek memiliki fixed cost dan variable cost. Fixed cost berhubungan dengan input yang sifatnya tetap seperti biaya sewa gedung. Sedangkan variable cost dihubungkan dengan input yang sifatnya variabel seperti gaji, bahan mentah, dan lain sebagainya. Biaya produksi jangka pendek memiliki beberapa komponen penting yang digunakan dalam proses perhitungan seperti biaya total, biaya tetap total, biaya berubah total, biaya tetap rata-rata, biaya berubah rata-rata, biaya total rata-rata, serta biaya marginal. Ongkos produksi jangka panjang yaitu periode perencanaan yang cukup panjang untuk suatu perusahaan sehingga mampu mengubah jumlah input yang digunakan setiap waktu. Maksudnya yaitu perhitungan biaya produksi yang mana semua faktor produksinya bisa mengalami perubahan. Oleh karena semua faktor produksinya bisa mengalami perubahan jumlah, maka antara biaya tetap dan biaya berubah tidak perlu lagi dibedakan. Artinya perusahaan dapat menambah jumlah tenaga kerja, peralatan produksi, dan mesin. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kurva ongkos jangka pendek. Ongkos tetap, fixed cost, merupakan biaya untuk pembelian input tetap. Sedangkan ongkos variabel adalah ongkos untuk pembelian input variabel. Perbedaan antara ongkos tetap dan ongkos variabel merupakan dasar pembicaraan ongkos total, ongkos rata-rata, dan ongkos marginal. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan kurva ongkos rata-rata. Ongkos tetap rata-rata merupakan besarnya ongkos setiap unit output yang dihasilkan dan didapatkan dengan membagi ongkos tetap total dengan output yang dihasilkan. Semakin besar output yang dihasilkan, semakin kecil ongkos rata-ratanya.
karena ongkos tetap totalnya konstan untuk beberapa pun besarnya output. Ini berarti ongkos tetap tersebut harus dibagi atau didistribusikan untuk setiap unit output yang semakin besar, sehingga setiap unit output menanggung bagian yang semakin kecil. Output yang dihasilkan pada ongkos rata-rata minimum jangka pendek merupakan output yang dihasilkan secara efisien untuk ukuran suatu pabrik tertentu, tidak selalu merupakan output yang menghasilkan keuntungan besar. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kurva ongkos jangka panjang. Pada periode perencanaan jangka panjang, berapapun besarnya atau ukuran pabrik sangat dimungkinkan bagi suatu perusahaan. Produsen dapat menambah jumlah input yang digunakan setiap waktu. Dalam artian, dapat mengubah jumlah tanah yang digunakan, gedung, mesin, manajemen, dan semua input yang lainnya. Tidak akan ada ongkos tetap karena jumlah input sewaktu-waktu dapat berubah. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.